Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Selasa 7 Februari 2017 menjumpai Anda bersama saya, Novita Bonara. Sejumlah topik menarik dapat Anda simak malam ini. Untuk ketahuan pemirsa, TVRI Maluku seusai penyiaran berita Maluku Antar Nusa akan menyiarkan secara langsung debat kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Kini kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Maluku belum termasuk dalam 10 destinasi wisata utama di tanah air. PWI fokus kompetensi dan sertifikasi wartawan. Pemirsa, kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Maluku belum termasuk dalam 10 destinasi wisata utama di tanah air. Untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu destinasi wisata utama, dalam rangkaian Puncak Hari Pers Nasional 2017 dideklarasikan Maluku sebagai wisata jalur rempah. Untuk mewujudkan daerah ini sebagai salah satu destinasi wisata utama di tanah air, digelar kegiatan membranding Maluku yang merupakan rangkaian Puncak Hari Pers Nasional 2017 di Ambon. Dalam kegiatan membranding Maluku dideklarasikan wisata jalur rempah dan pengukuhan generasi pesona Indonesia. Deklarasi ini dilakukan Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua, Ketua Umum PWI Margiono, dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Esti Reko Astuti. Ketua Umum PWI Margiono menyatakan pers nasional harus berperan dalam pengembangan dunia kepariwisataan yang ada di Maluku. Salah satu peran tersebut adalah melalui rangkaian Puncak Hari Pers Nasional 2017 dilakukan kegiatan membranding Maluku yang diikuti duta pers dari seluruh Nusantara. Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua menegaskan melalui pelaksanaan Puncak Hari Pers Nasional di Ambon dapat mengungkap berbagai potensi sumber daya alam yang ada di daerah ini. Jelas kita punya potensi luar biasa. Yang tadi saya sudah katakan, ada wisata bahari, ada wisata budaya, ada wisata alam, yaitu wisata sejarah. Kita punya wisata yang luar biasa. Dan kita harapkan mudah-mudahan untuk melaksanakan Hari Pers Nasional hari ini dengan fokus pada pers dan rakyat Maluku bangkit dari laut, maka kita akan kembangkan ini menjadi satu kekuatan kita sehingga wisatawan asing akan lebih banyak datang ke Maluku. Pemerhati pers Hermawan Kartajaya memaparkan untuk menjadikan Maluku sebagai salah satu destinasi wisata utama harus dilakukan berbagai upaya. Intinya harus ada keinginan bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan berbagai keunikan sehingga Maluku memiliki pasar. Hal yang sama juga diakui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku, Syarif Bakri Asyatri, yang mengharapkan agar Maluku dapat tampil dengan keunikan wisata baharinya. Identify dulu kompetitor kita siapa. Karena kita mesti different dari kompetitor kita. Kedua, segmen mana yang mau dituju. Karena branding itu kan harus beda dari kompetitor tapi harus masuk ke customer. Kedua, kemudian kumpulkan dulu keunikan-keunikan Maluku ini apa. Kemudian itu diramu menjadi satu keunikan. Nggak usah terlalu ruwet. Kalau terlalu ruwet orang juga nggak ingat. Yang ketiga adalah kumpulkan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, karena city branding, province branding, country branding itu selalu susah karena semua merasa ikut memiliki, daripada nanti dirubah-rubah terus malah investmentnya repot ya. Jadi digarap secara profesional. Nah, keempat sudah diputuskan ini loh branding kita. Nah, kemudian diinvest kemana-mana. Dan kelima juga kalau sudah ditentukan brandingnya apa, semua diarahkan ke situ. Jangan tanggung-tanggung. Tadi saya bilang buat Pak Hermawan bahwa branding Maluku itu juga bergantung pada fungsi strategis daripada pers. Salah satunya yang sudah terbukti bahwa
Maluku bisa dikenal sebagai provinsi perdamaian, laboratorium perdamaian itu juga karena peran pers. Bukan kita tidak percaya online, tidak, tapi sekarang kan online terganggu. Karena itu fungsi utama daripada media-media cetak ini menjadi penting. Sementara Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Esti Reko Astuti memaparkan kebijakan pemasaran pariwisata Nusantara tahun 2017. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan lebih memfokuskan kompetensi anggotanya sehingga mampu bekerja profesional sebagai pekerja informasi. Kompetensi wartawan merupakan salah satu isu pembahasan Konferensi Kerja Nasional PWI tahun 2017 di Ambon. Meningkatkan kompetensi wartawan adalah pekerjaan utama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI sebagai organisasi profesi. Dengan semakin meningkatnya kompetensi, seorang wartawan akan semakin profesional dalam mencari, membuat, dan menyiarkan informasi. Masalah ini mengemuka dalam Konferensi Kerja Nasional Persatuan Wartawan Indonesia PWI tahun 2017 di Ambon Selasa pagi. Konferensi PWI ini merupakan bagian dari pelaksanaan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2017. Ketua PWI Pusat Margiono saat acara Konferensi Kerja Nasional PWI mengatakan, PWI mendorong anggotanya untuk secara maksimal bersertifikasi. Sertifikasi kompetensi ini bukti seorang wartawan profesional. Margiono mengatakan, peringatan Hari Pers Nasional di Ambon menjadi jembatan untuk menghubungkan sumber-sumber kebutuhan masyarakat. Ya harapannya pers profesional dong, pers profesional, perusahaannya bagus, sehat, wartawannya juga profesional, nulisnya benar. Itu harapan kita semua. Kalau perusahaannya pers bagus, wartawannya profesional, ya pasti kita bisa memberikan sumbangan yang terbaik. Kalau untuk kemudian menangkal berita-berita itu jadi bagian. Kalau wartawannya profesional pasti menangkal, karena wartawan bukan produksi hoax. Wartawan kan produksi berita. Berita menurut kaidah jurnalistik pasti bukan berita palsu. Jadi itu bagian dari, kalau kita membanjiri jagat informasi ini dengan berita yang benar, ya pasti jagat hoax akan laku. Diharapkan momentum HPN 2017 dapat membawa dampak yang positif dan konkret bagi masyarakat Maluku. Konferensi Kerja Nasional PWI tahun 2017 selain membahas uji kompetensi wartawan, juga membahas anggaran dasar anggaran rumah tangga PWI. Dalam kesempatan itu, PWI memberikan tanda penghargaan kepada 10 kepengurusan PWI yang rutin melaksanakan uji kompetensi wartawan di daerah. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Sejak Agustus tahun lalu, Lembaga Penyiaran Publik TVRI telah melakukan penyiaran dengan menggunakan saluran atau frekuensi digitalisasi. Di Maluku, khususnya di seksi berita, mulai menyikapi era digitalisasi ini secara bertahap. TVRI adalah satu-satunya lembaga penyiaran audio video yang sejak tahun 2016 lalu melakukan penyiaran dengan menggunakan frekuensi digital. Sejak penggunaan frekuensi digital itu, lembaga penyiaran publik ini mulai terus melakukan pembenahan sampai di daerah-daerah. Di Maluku misalnya, khusus di seksi berita, era digital ini mulai disikapi secara bertahap dengan melakukan pengadaan peralatan secara bertahap. Kini seksi berita yang merupakan salah satu program acara yang menjadi primadona di kalangan pemirsa terus melakukan penambahan peralatan dalam upaya untuk memberikan yang terbaik kepada pemirsa. Misalnya berita yang hari ini disiarkan dapat diikuti keesokan harinya melalui YouTube dan juga ada live streaming. Dengan begitu seluruh pemirsa TVRI Maluku dapat menikmati siaran TVRI Maluku di daerah ini. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Berita Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku, Luki Sopakua. Bukan itu saja, pemirsa TVRI Maluku juga dapat menikmati siaran TVRI Maluku di dalam dan luar negeri.
Menurut Supakua, tidak ada kendala selama TVRI menggunakan frekuensi digital dalam siarannya. TVRI Maluku dalam hal ini kita pemberitaan juga harus menyikapi itu secara positif dan perlu masyarakat juga ketahui bahwa sejak pemberlakuan bulan Agustus tahun 2016 lalu, kami pun sudah mulai terlibat secara penuh, secara bertahap, secara perlahan dalam memaknai era digital ini. Bagi masyarakat yang ingin juga mengikuti berita-berita atau tayangan-tayangan kami yang dilepas dari seksi berita, itu dapat diikuti melalui streaming, dan kru-kru kami di berita itu pun setiap hari mulai pagi hingga malam jam 9 pun cukup serius untuk meng-publish berita-berita ataupun paket-paket berita dalam streaming TVRI ini. Selain dapat mengikuti tayangan-tayangan kami melalui era digital, melalui streaming yang digital, Anda juga dapat mengikuti tayangan-tayangan kami yang sudah disiarkan sehari sebelumnya, itu disiarkan melalui YouTube. Hambatan tidak terlalu banyak dirasakan karena peralatan-peralatan kami pun juga secara bertahap sudah terkoneksi dengan digital. Sementara di dunia pendidikan, siaran TVRI Maluku cukup memberikan kontribusi positif. Setiap agenda kependidikan dapat diikuti pemirsa melalui berita yang disiarkan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, C. Kesaulia. Menurut Kesaulia, siaran TVRI sangat membantu pendidikan dalam mengimplementasikan kegiatan yang dilakukan dinas tersebut kepada warga pendidikan. Namun begitu, Kesaulia meminta agar LPP TVRI Maluku dapat terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Jangkauan siarannya pun harus semakin diperluas agar seluruh masyarakat Maluku dapat menikmati siaran TVRI Maluku. Mengingat informasi pembangunan daerah ini patut diketahui masyarakatnya. Otis Kotadini melaporkan. Banyak kegiatan telah diagendakan dalam masa sidang 1 tahun 2017 DPRD Kota Ambon. Salah satunya adalah reses sebagai upaya menyerap aspirasi dari masyarakat. Dalam reses kali ini, anggota DPRD Kota Ambon, Leonora Farfar, menerima sejumlah masukan dan keluhan dari daerah pemilihannya Baguala. Dalam reses kali ini, anggota DPRD Kota Ambon, Leonora Farfar, mengunjungi masyarakat yang ada di RT 012 RW 003 Negeri Paso. Anggota DPRD Kota Ambon dari fraksi PDI Perjuangan ini dalam resesnya banyak menyerap aspirasi masyarakat setempat. Aspirasi yang mereka sampaikan diantaranya penataan lingkungan yang meliputi pembangunan saluran air dan jalan setapak. Hal ini karena bila musim hujan tiba, masyarakat yang ada di lingkungan RT 012 RW 003 Negeri Paso kesulitan karena jalan yang mereka lalui tergenang air. Belum lagi pada malam hari lingkungan mereka gelap karena tidak tersedianya lampu jalan. Hal lain yang disampaikan masyarakat yang ada di RT 012 RW 003 Negeri Paso adalah modal dalam mengembangkan usaha yang mereka geluti. Menanggapi berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat yang ada di RT 012 RW 003 Negeri Paso, anggota DPRD Kota Ambon Leonora Farfar menyatakan dirinya akan berupaya untuk memperjuangkan. Namun yang telah disanggupi adalah pembangunan jalan setapak dan bantuan lampu untuk penerangan. Sementara aspirasi masyarakat yang lainnya akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dengan pihak pemerintah Kota Ambon. Anggota DPRD Kota Ambon dari fraksi PDI Perjuangan, Leonora Farfar, menguraikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan tidak sekaligus direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dari yang tadi beta sempat dengar bahwa selama ini belum pernah tersentuh dengan reses daripada anggota DPRD. Dan hari ini beta bersyukur bahwa beta diundang oleh Ketua RT untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Yang disampaikan oleh Bapak RT tadi tentang jalan setapak,
Sebelum beta datang ke sini, beta sudah menyiapkan semuanya. Dan malam hari ini juga, secara simbolis juga beta akan memberikan bantuan berupa jalan setapak itu kepada Bapak Ibu. Dan juga bantuan 3 buah gerobak. Kunjungan anggota DPRD Kota Ambon dalam masa reses ini diapresiasi masyarakat yang ada di RT 012 RW 003 Negeri Paso karena baru kali ini ada legislator yang mendatangi lingkungan mereka. Ketua RT 012 RW 003 Negeri Paso Olof Sirhutubun menyatakan berbagai keluhan yang disampaikan warganya merupakan kebutuhan mendesak, terutama penataan lingkungan yang meliputi pembangunan saluran air, jalan setapak, dan penerangan jalan lingkungan. Boy Nahrum Cak Tamaela. Peluncuran sehari tanpa kendaraan bermotor kemarin dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Di Maluku, Badan Narkotika Nasional Maluku juga melakukan sosialisasi tes urin di Pantai Liang dalam rangka Car Free Day. Sama seperti daerah lain yang peluncuran Car Free Day Ahad kemarin, BNN Maluku melakukan di Pantai Liang dibarengi sosialisasi tes urin. Pantai Liang dipilih karena kawasan itu merupakan salah satu pintu masuk ke Kota Ambon. Sosialisasi tes urin ini untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait bahaya narkoba. Sosialisasi dilakukan dengan sejumlah alat peraga seperti pamflet dan brosur. Pengunjung di Pantai Wisata Liang cukup antusias dengan kehadiran BNN Maluku. Hal itu terbukti para pengunjung Pantai Liang secara sukarela mendatangi posko BNN untuk melakukan tes urin. Hingga sore hari sejumlah pengunjung pantai ini melakukan tes urin secara sukarela. Car Free Day ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan dari BNN Pusat, BNN Provinsi Maluku, dan BNN Kabupaten Kota dimanapun berada melaksanakan kegiatan Car Free Day ini atau sehari tanpa kendaraan. Nah, untuk BNN Provinsi Maluku, kami memilih Pantai Liang ini untuk dilaksanakan Car Free Day. Mengingat karena tempat ini sangat strategi, merupakan jalur yang dilalui oleh 3 kabupaten. BNN Maluku menurut Timiselah akan melakukan sosialisasi terkait Car Free Day dan tes urin di sejumlah kawasan wisata di daerah ini. Hal itu dilakukan untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya bagi wisatawan, sekaligus mencegah penyalahgunaan narkoba. Rahmalatul Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Tanggung jawab pemerintah namun juga gereja. Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Menara Kasih Mangga II misalnya menjadikan masalah kemiskinan sebagai salah satu isu dalam persidangan ke-21 tahun 2017. Berada di urutan keempat termiskin di Indonesia, pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan berbagai upaya guna menekan angka kemiskinan. Program kemiskinan menjadi prioritas utama dari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Said Assegaf Sehat Sahubrua. Masyarakat Maluku pernah lebih dari 50% miskin. Namun sejalan dengan perkembangan dan berbagai keberhasilan pemerintah Provinsi Maluku, kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai 19%. Itu berarti keberhasilan pemerintahan dari tahun ke tahun sudah bisa mengangkat pendapatan masyarakat Maluku. Masalah kemiskinan di Maluku bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, organisasi kemasyarakatan, namun juga gereja. Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Menara Kasih Mangga II misalnya menjadikan masalah kemiskinan sebagai salah satu isu pada persidangan Jemaat ke-21 tahun 2017. Ketua Majelis Jemaat GPM Menara Kasih Pendeta Jad Noya mengatakan, dalam lingkup pelayanan GPM termasuk di Jemaat GPM Menara Kasih masih terdapat beberapa keluarga yang dikategorikan miskin. Berbagai upaya pendampingan kini sementara dilakukan, salah satunya program pemberdayaan jemaat. Program ini diharapkan membutuhkan kerjasama yang baik dari setiap elemen gereja. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon Penatuayan Haumase mengatakan, selain masalah kemiskinan, wilayah pelayanan klasis Kota Ambon rentan terhadap masalah lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, anggota jemaat diajak peduli
dalam menjaga dan memelihara lingkungan yang adalah milik Allah. Persidangan Jumat GPM Menara Kasih 21 selain membahas masalah-masalah keumatan yang relevan seperti kemiskinan dan lingkungan, juga membahas program tahun sebelumnya dan menetapkan program kerja selanjutnya. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Jumat Ahad kemarin menggelar persidangannya yang ke-41. Persidangan ini menjadi landasan gerak untuk membangun dinamika pelayanan umat di jemaat itu. Di bawah tuntunan tema sentral GPM, Allah kehidupan, tuntunlah kami membela dan merawat kehidupan, Jemaat GPM Tuni Ahad kemarin menggelar persidangannya yang ke-41. Pembukaan persidangan jemaat yang berlangsung diawali pada Minggu. Ketua Majelis Jemaat GPM Tuni, Pendeta Nyonya Rice Patileu dalam pidatonya menyatakan, tema dan subtema sentral lebih menekankan pada kehidupan makhluk dan lingkungan ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia. Dikatakan mulia karena manusia mewarisi rupa dan gambar dari Allah. Dengannya manusia mesti menghadirkan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan Allah terhadap makhluk ciptaan yang lain dan lingkungan sebagai ciptaan yang dititipkan. Dengannya manusia mesti menghadirkan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan Allah terhadap makhluk ciptaan yang lain dan lingkungan sebagai ciptaan yang dititipkan Allah. Ciptaan yang lain dihadirkan Allah untuk melengkapi manusia sebagai makhluk ciptaan termulia itu. Patileu menyatakan persidangan yang digelar berdasarkan tuntunan tema dan subtema mesti dapat menghasilkan program-program yang dapat menjawab kebutuhan umat. Hal ini dijabarkan dalam Renstra Jemaat yang tidak terlepas dari PIP dan RIP 5 tahunan GPM. Persidangan ini akan mengevaluasi, membahas dan menetapkan sejumlah program sesuai Renstra Jemaat. Sementara, Penjabat Negeri Urimesing Alfian Lewenusa dalam sambutannya menyatakan, bantuan dana desa dari pemerintah kepada masyarakat negeri terrealisasi sejak 2016. Tuni adalah salah satu dusun yang telah memperoleh manfaat dari bantuan ini. Realisasi dana desa di dusun yaitu berupa adanya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Sementara untuk infrastruktur, yakni pembangunan jalan setapak, akan direalisasi di tahun ini. Pemerintah desa tetap mewujudkan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada Kota Ambon 15 Februari mendatang. Lewenusa menyatakan sebagai warga negara yang baik, mesti datang ke TPS untuk menyuarakan hak politik sesuai dengan nurani. Golput adalah tindakan yang harus dihindari karena sukses dan tidaknya pilkada kota ini tergantung dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Cak Tamaela melaporkan. Jemaat GPM Ebenezer Ahad kemarin menggelar persidangannya yang ke-31. Pada persidangan diserahkan buku sejarah jemaat oleh tim penyusun buku kepada Ketua Majelis Jemaat, MPK Kota Ambon dan perwakilan jemaat. Persidangan ke-31 Jemaat GPM Ebenezer Ahad kemarin dipimpin Pendeta Nyonya Aceh Sokota. Sokota dalam khotbahnya menguraikan tentang gereja ibarat sebuah bahtera. Bahtera menghadapi berbagai gelombang dan arus. Demikian gereja juga menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam pelayanan. Ini menjadi risiko yang dihadapi umat demi mencapai tujuan keselamatan. Umat yang mau mengikuti Yesus tentu tidak berjalan di jalan yang mulus, namun banyak diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan masalah. Jemaat GPM mesti bergumul dengan masalah sosial dan lingkungan alam. Berbagai masalah sosial antara lain pengangguran, KDRT, miras, judi dan narkoba merupakan sekelumit persoalan yang ada di tengah jemaat. Sokota menyatakan tugas pembinaan mesti terus dilakukan untuk mengeluarkan masyarakat dari persoalan ini. Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer Pendeta Hodliff Koritelu dalam pidatonya menyatakan, persidangan jemaat bukan sekedar pemenuhan konstitusi, namun merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pelayanan kepada Tuhan. Persidangan jemaat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan merefleksi pelayanan yang telah dibuat tahun lalu. Tuhan menilai segala sesuatu yang dilakukan manusia yang jujur dilakukan dengan sukacita dan bukan dengan separuh hati.
Umat tetap percaya bahwa Tuhan masih terus mengawal kehidupan pelayanan di jemaat ini. Tema dan subtema GPM tidak hanya mengisyaratkan pengakuan iman, namun pernyataan kesungguhan hati umat percaya dalam melayani. Karena Tuhan telah memberi segalanya bagi umat, tidak dengan setengah hati, namun secara total. Koritelu pada kesempatan itu memberikan apresiasi kepada tim penulis buku yang bekerja menghimpun data untuk menghasilkan buku sejarah jemaat. Buku tersebut diserahkan oleh Ketua Tim Geto Matala kepada Ketua Majelis Jemaat dan Majelis Pekerja Sinode Klasis Kota Ambon serta kepada perwakilan jemaat. Sementara Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon Penatua DJ Lawalata menyatakan, persidangan belakangan ini menjadi semakin baik. Hal ini membuktikan adanya pertumbuhan spiritualitas umat. Persoalan keumatan yang kini dihadapi antara lain berbagai penyakit sosial mesti menjadi pergumulan dalam persidangan ini. Melkilatus Saule Sarles Bolaman melaporkan. Gereja Protestan Maluku menghimbau anggota jemaat untuk berpartisipasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon 15 Februari mendatang. Selain itu, anggota jemaat juga diajak mensukseskan Hari Pers Nasional yang sedianya akan dihadiri Presiden Joko Widodo 9 Februari 2017. Berbagai event nasional kini sementara dihadapi pemerintah bersama seluruh masyarakat Maluku di tahun 2017. Berbagai event nasional itu diantaranya pelaksanaan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari dan Pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017. Keterlibatan pemerintah dan semua pihak termasuk gereja diharapkan mensukseskan dua event nasional tersebut. Ketua Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon, Pendeta Riko Rikumahu saat persidangan Jemaat GPM Amahusu ke-45 menghimbau para pelayan dan jemaat untuk mendoakan dan mensukseskan Pilkada Kota Ambon berlangsung damai. Sebagai warga gereja dan anggota masyarakat, Rikumahu meminta jemaat menggunakan hak politik mereka pada pilkada nanti. Selain menghimbau anggota jemaat mendoakan pilkada serentak, Rikumahu juga meminta partisipasi jemaat di Klasis Pulau Ambon mendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional di Kota Ambon. Sebagai warga Kota Ambon, jemaat Klasis Pulau Ambon diajak memberikan dukungan bagi pelaksanaan HPN 2017 dengan mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif dan aman. Pelaksanaan HPN di Kota Ambon 9 Februari sedianya akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat GPM Amahusu, Pendeta Wem Ayal mengatakan, dukungan dan partisipasi Jemaat GPM Amahusu dalam menghadapi berbagai event nasional cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan kesiapan masyarakat Amahusu dalam setiap event nasional, mengingat Amahusu merupakan salah satu kawasan wisata yang diharapkan memberikan kenyamanan bagi setiap orang. Persidangan Jemaat GPM Amahusu berlangsung 1 hari. Sebelumnya telah dilaksanakan prasidang di jemaat itu. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pejabat Wali Kota Ambon VJ Papilaya mengatakan pelaksanaan Hari Pers Nasional di Maluku hendaknya dijadikan sebagai ajang promosi terhadap berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk Kota Ambon sebagai tempat tujuan wisata masa depan. Pimpinan umat beragama, tokoh masyarakat. Hal tersebut disampaikan penjabat Wali Kota Ambon FC Papilaya dalam jamuan makan malam dan ramah tamah pemerintah Kota Ambon bersama peserta Hari Pers Nasional semalam di Ambon. Tema Hari Pers Nasional yang diusung kali ini, yakni Pers dan Maluku Bangkit dari Laut, merupakan sebuah tema moral yang inspiratif untuk mengajak warga masyarakat Maluku memulai melirik potensi sumber daya laut sebagai sumber kekuatan ekonomi baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Potensi sumber daya alam hayati yang dimiliki Maluku hendaknya menjadi starting point untuk memulai sebuah era baru menuju Maluku yang sejahtera dan bermartabat. Semoga melalui momentum Hari Pers Nasional ini dapat menjadi starting point untuk masyarakat Maluku dan Indonesia pada umumnya untuk saatnya bertransformasi dari budaya darat atau budaya kontinental
ke budaya maritim atau budaya bahari. Karena sebenarnya Indonesia ini lebih berciri arsip laut. Pada saat yang sama kami berharap insan pers bisa memainkan peran secara maksimal dan strategis untuk turut merubah paradigma kontinental tersebut dan membangun rasa cinta kepada laut. Penjabat Wali Kota Ambon pada jamuan makan malam bersama tersebut mengajak seluruh insan pers untuk memulai sebuah terobosan baru menjadikan Maluku sebagai ajang promosi yang telah terbina dan terpelihara dengan baik. Papilaya berharap para insan pers dapat menjadi corong untuk mempublikasikan Maluku sebagai daerah yang layak dan nyaman untuk dikunjungi. Hal ini untuk menghilangkan kesan Maluku yang selama ini selalu diidentikan sebagai salah satu daerah rawan konflik dan tidak nyaman untuk dikunjungi. Abu Sahbawa, Unga Edi Asril melaporkan.